Baik, selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah profesionalisme guru. Ya, saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Ya, tidak terasa kita ada pada pertemuan ketiga. Ya, hari ini kita akan masuk pada materi kompetensi guru pendidikan agama Kristen. Nah, CPMK hari ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis, mengintegrasikan, dan menunjukkan pemahaman terhadap kompetensi guru. Sedangkan sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis indikator kompetensi guru itu apa. Dengan tujuan pembelajaran, satu, menjelaskan hakikat dan indikator kompetensi guru. Yang kedua, menganalisis penerapan kompetensi guru. Dan yang ketiga, merancang langkah pengembangan diri sebagai calon guru. Ya, tidak bisa kita pungkiri ya. Kita ada di Prodi Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Goalnya nanti diharapkan setelah lulus, kalian semua bisa menjadi guru pendidikan agama Kristen yang baik. Nah, salah satu syaratnya apa? Mengetahui ya, bahkan nantinya menghidupi ya kompetensi guru yang ada. Nah, rekan-rekan mahasiswa, syarat menjadi guru sedikit saya sudah bahas tadi ya. Guru itu wajib memiliki yang pertama kualifikasi akademik ya. Yang kedua itu adalah kompetensi, yang ketiga adalah sertifikat pendidik. Yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani ya. Ini suatu keharusan ya. Karena kita harus mendidik dalam kondisi ya memang kita harus sehat. Kalau tidak sehat apa yang mau diajarkan gitu ya. Selanjutnya, kemampuan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional yang diatur oleh undang-undang. Nah, rekan-rekan mahasiswa, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 dijelaskan ada 4 kompetensi ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah sering mendengarkan keempat kompetensi itu. Ya, yang pertama apa? Ya, pedagogik. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi profesional. Nah, untuk bidang ilmu PAK sendiri ditambahkan satu, yaitu kompetensi kepemimpinan. Nah, dalam pertemuan hari ini kita akan melihat ya dan mengetahui bersama, kita akan belajar bersama kira-kira apa yang menjadi definisi bahkan seperti apa konsep dari 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Nah, untuk kelima kompetensi tersebut, yang pertama itu adalah pedagogik ya. Di sini kita bisa lihat kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru dalam memahami ya peserta didik serta merancang, melaksanakan, mengevaluasi, bahkan mengembangkan proses pembelajaran secara sistematis dan bermakna. Nah, tantangan kita sekarang adalah bagaimana menghidupi kelas ya, bagaimana supaya kelas itu cair, bagaimana supaya anak-anak tersebut mendengarkan bahkan terlibat di dalam pembelajaran. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Ya, di sini dikatakan bahwasanya kompetensi kepribadian yaitu kemampuan seorang guru untuk menampilkan karakter yang matang, stabil, dewasa, berintegritas, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Ya, kita sering mendengar ya bahwasanya guru digugu dan ditiru. Lewat apa? Kepribadian kita. Jadi, untuk menjadi seorang guru, milikilah pribadi yang matang. Ya, karena kita berbeda ya, kita menghadapi em, bisa dibilang peserta didik yang memiliki banyak karakter. Ya, banyak karakter beraneka ragam. Untuk itu perlunya kematangan diri dalam diri kita ya, kematangan emosional dan banyak lagi. Pastinya rekan-rekan mahasiswa juga akan dibekali ya selama perkuliahan dan akan banyak belajar bagaimana menjadi seorang guru. Selanjutnya ada kompetensi sosial.
ya. Dikatakan bahwa kompetensi sosial itu yaitu kemampuan guru membangun relasi, berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, dan berinteraksi secara etis dengan berbagai pihak dalam ekosistem pendidikan. Ya, karena memang bisa dikatakan bahwasanya tugas kita menjadi seorang guru ataupun seorang pengajar bukan hanya bicara tentang komunikasi kita dengan peserta didik kita. Ada rekan kerja, ada kepala sekolah sebagai pimpinan, ada pengawas mungkin, bahkan parents ya. Jadi pentingnya sebagai seorang guru memiliki kompetensi sosial sehingga mampu membangun relasi dengan baik. Nah, yang keempat adalah kompetensi profesional, di mana dikatakan bahwasanya kompetensi ini yaitu kemampuan seorang guru menguasai ya substansi ilmu, metodologi bidang studi, serta melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan. Yang namanya guru harus bisa mengajar ya, profesi kita sebagai pendidik. Sama halnya sebagai dokter ya, harus bisa mengobati pasien. Jangan sampai menjadi memiliki profesi sebagai guru tapi tidak bisa mendidik. Nah, itu sudah sangat-sangat jauh ya, jauh dari definisi ataupun profesi sebagai seorang pendidik. Dan yang terakhir adalah kompetensi kepemimpinan. Dikatakan bahwa kompetensi ini yaitu kemampuan guru untuk memengaruhi, mengarahkan, menggerakkan, bahkan membangun ya komunitas belajar berdasarkan nilai dan tujuan pendidikan Kristen itu sendiri. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan memberikan pemahaman ya atau indikator-indikator apa saja yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik. Yang pertama, pemahaman wawasan dan landasan pendidikan. Kita wajib ya sebagai seorang guru memiliki pemahaman tersebut. Selanjutnya, pemahaman terhadap peserta didik. Nanti rekan-rekan mahasiswa juga belajar yang namanya psikologi pendidikan, ya, perkembangan peserta didik. Tujuannya apa? Supaya nantinya ketika menjadi seorang guru ataupun bahkan praktik di sekolah, rekan-rekan mahasiswa sudah mengetahui, ya, oh karakter si anak seperti ini, oh yang ini seperti ini. Selanjutnya, pengembangan kurikulum, ya, dan silabus, ya, ini akan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, ya, bahkan sesuai dengan analisis kebutuhan ya. Selanjutnya perancangan pembelajaran, belajar juga di perancang kurikulum ya, cara membuat bagaimana RPP itu dengan baik. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis ya, ada komunikasi juga ya, tadi kita pelajari. Selanjutnya pemanfaatan teknologi ya, evaluasi hasil belajar serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan dengan berbagai potensi yang dimiliki. Dengan tuntutan zaman, guru pun dituntut untuk menguasai teknologi. Ya, supaya tidak kalah nanti dengan para murid. Oke, selanjutnya kompetensi kepribadian. Ya, memiliki pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, bijaksana, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, bahkan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, bahkan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Oke, poin selanjutnya. Kompetensi sosial, ya, guru mampu berkomunikasi secara lisan, tulis, isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Ya, di era sekarang AI banyak sekali hal-hal yang memang ya perlu perlu digunakan dengan lebih bijak. Selanjutnya, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, pimpinan satuan pendidikan, orang tua, wali, dan peserta didik. Selanjutnya, bergaul dengan santun ya, karena tadi saya katakan digugu dan ditiru. Dan yang terakhir itu menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Harus bisa punya nilai-nilai kolaborasi ya sebagai seorang guru. Dan selanjutnya adalah kompetensi profesional. Di sini guru harus mampu ya menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, ataupun kelompok mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, konsep-konsep atau metode
disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan dengan konseptual dan menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran ataupun kelompok mata pelajaran yang diampu. Ya, karena itu tadi kita sebagai seorang pendidik harus kaya dengan intelektual. Selanjutnya, kepemimpinan. Guru mampu memberikan teladan positif ya, lewat perkataan, sikap, bahkan pun tindakan. Memengaruhi dan memotivasi orang lain, khususnya peserta didik kita, merencanakan, mengarahkan, dan menggerakkan komunitas belajar, mampu mengambil keputusan secara bijak dan bertanggung jawab, mampu bekerja sama dan membangun relasi yang positif, mampu mengolah perubahan dan menghadapi tantangan secara kreatif. Yang selanjutnya mampu berintegritas dan melaksanakan nilai-nilai kekristenan sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, tapi sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, di sini ada proyek penugasan ya untuk rekan-rekan mahasiswa di mana judul proyeknya yaitu Survei Implementasi Kompetensi Guru Pendidikan Agama Kristen di Sekolah ataupun di Sekolah Minggu. Jadi para mahasiswa melakukan survei lapangan ya secara berkelompok. Nanti kita akan spin wheel ya dalam pembagian kelompok karena kalau tidak di spin wheel pastinya nanti mahasiswa akan pilih-pilih ya. Jadi kita akan spin wheel kelompoknya siapa-siapa dengan kelompok berapa. Nah, di sini ada petunjuk ya, petunjuk dalam pengerjaan tugasnya. Di sini mahasiswa menentukan lokasi survei. Kalian bisa pergi ke sekolah atau ke gereja ya. Jadi bisa melihat di sana bagaimana eh, nantinya dalam penggunaan 5 kompetensi tersebut, ya kan? Nanti kalau misalnya ada sekolah ataupun gereja yang butuh surat, silakan hubungin saya supaya kita buatkan surat. Yang kedua, mahasiswa itu menyusun instrumen pengumpulan data yang mengacu pada 5 kompetensi yang sudah kita pelajari tadi ya. Dan yang selanjutnya, mahasiswa melaksanakan pengumpulan data melalui observasi, ya wajib pergi, kunjungi, bertanya, ya bahkan ya gunakanlah kalimat-kalimat yang sopan ya. Selanjutnya wawancara minimal satu, ya, guru ataupun pelayan sekolah, sekolah minggu, ya. Selanjutnya dokumentasi seperlunya. Ingat izin dulu ya, karena sekarang ada undang-undang IT. Jadi kalau misalnya dalam proses pembelajaran juga di dokumentasi harus izin dulu. Kadang ada parents ataupun gereja ataupun sekolah yang agak keberatan. Ya, jadi kalau misalnya memang harus didokumentasikan pun ya biasanya ada belakang ya. Dalam proses pembelajarannya mungkin mahasiswa mau lihat, silakan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan bahasa yang baik, ataupun mungkin kita bisa mengatakan ini untuk konsumsi pribadi gitu ya. Nanti mungkin akan jadi pertimbangan buat guru mengizinkan gitu. Selanjutnya, yang keempat, mahasiswa itu menganalisis ya hasil temuan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi apa yang paling tampak dalam praktik guru mengajar ketika kalian melakukan observasi? Selanjutnya, kompetensi apa yang masih perlu dikembangkan? Selanjutnya, faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi guru ya dalam terhadap kompetensi tersebut? Selanjutnya, bagaimana rekomendasi pengembangan profesional guru pendidikan agama Kristen tersebut? Dan yang kelima, menyusun laporan proyek ya. Ini sesuai dengan buku pedoman ya. Buku pedoman yang ada di Sekolah Tinggi Teologi Dwi Jakarta. Yang keenam, membuat satu produk akhir yang berupa bisa buku saku pengembangan kompetensi guru ataupun vlog observasi yang kreatif yang sudah kalian lakukan, diedit semenarik mungkin. Dan pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa itu akan mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah dibuat secara berkelompok. Oke, di sini ada rubrik penilaian. Jadi kalian bisa tahu nanti ya, berdasarkan rubrik penilaian ini poin-poin apa saja yang kalian perlu lihat, perlu perbaiki sehingga dalam pembuatan tugas kalian bisa berdasarkan dengan rubrik penilaian ini gitu ya. Oke, ada pertanyaan berkaitan dengan tugas-tugas kita? Baik, tidak ada.
Demikian pertemuan hari ini ya. Terima kasih buat antusias dan kerjasama yang baik dari rekan-rekan mahasiswa. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami, bisa hubungi saya atau kita diskusi di grup gitu ya. Baik, demikian pertemuan hari ini berkaitan dengan kompetensi guru. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. God bless you.